Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Badar masih berjuang keras untuk mempertahankan Bayu kecil, anak dari Dewa Pedang dan Nyai Larasati. Berhasilkah Badar? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Serahkan bayi itu Badar, atau kau akan mati di sini, ancam Rengganis dingin. Badar melangkah mundur, sementara di sekitarnya telah banyak orang dengan senjata siap merejam tubuhnya. Punggungnya semakin merapat ke dinding perahu. Diam-diam, Badar mengerahkan tenaga dalamnya untuk mendorong perahu dengan punggungnya. Sedikit demi sedikit, perahu itu mulai bergerak. Seorang pun tak ada yang memperhatikannya. Mungkin mereka tengah diliputi perasaan tegang. Tiba-tiba saja Badar melompat naik ke atas perahu. Tapi sebatang anak panah telah lebih cepat mendesing. Tak ayal lagi, anak panah itu menancap tepat di punggung Badar. Bunuh dia! Perintah Rengganis berteriak. Badar meletakkan bayi yang ada dalam pelukannya ke dasar perahu, kemudian diambilnya kayu. Dengan sisa-sisa tenaganya, Badar mengayuh perahu itu di tengah-tengah hujan anak panah dan tombak yang berdesingan sekitarnya. Badar terus mengayuh tanpa peduli lagi dengan ancaman dan keadaan tubuhnya. Lagi-lagi, Badar memekik tertahan ketika sebatang anak panah kembali menancap di lambung belakangnya. Belum juga dapat menegakkan tubuhnya, satu batang anak panah kembali menembus tubuh Badar bagian perut. Badar terus mengayuh dan tidak peduli lagi dengan darah yang mengucur semakin deras. Tekadnya adalah menyelamatkan bayi dalam gendongannya, walaupun bibirnya meringis menahan sakit yang tiada tara pada sekujur tubuhnya. Sementara perahu terus membawanya semakin jauh meninggalkan pasir. Hujan anak panah dan tombak telah mulai reda, bahkan kini telah berhenti sama sekali. Badar menoleh ke belakang. Tampak orang-orang berhati kejam masih berdiri berjajar di sepanjang pantai. Kalian akan menerima pembalasannya kelak, teriak Badar sambil mengerahkan tenaga dalam terakhirnya. Suara Badar menggema keras tersapu angin laut. Semua orang yang masih berjajar di tepi pantai mendengar jelas ancaman itu, tapi tak seorang pun yang mempedulikannya. Perahu terus membawa Badar dan bayi itu ke arah pulau neraka. Mereka semua tahu kecil kemungkinan untuk selamat jika memasuki kawasan pulau itu. Kalaupun kembali, pasti hanya mayatnya saja yang hanyut terbawa ombak. Badar menyadari betul hal itu. Dia berusaha mengayuh perahu untuk menghindari pulau itu. Tapi, seperti ada gelombang yang amat kuat, perahu itu malah seperti tersedot dan bergerak sendiri ke pulau itu. Badar berhenti mengayuh. Tubuhnya semakin melemah. Pandangan mata Badar mulai berkunang-kunang. Namun murid utama Padepokan Teratai Putih itu
masih sempat merasakan kalau perahu yang ditumpanginya terombang-ambing menuju pulau neraka. Badar segera mengambil bayi yang tergeletak di dasar perahu. Dengan sisa-sisa tenaganya, dia langsung melompat keluar sebelum perahu hancur menabrak batu karang yang berwarna merah bagai terbakar. Badar jatuh bergulingan di atas pasir merah dan keras, namun bayi dalam pelukannya tidak terlepas. Oh Tuhan, jika memang harus mati di sini, aku pasrah. Tapi janganlah kau cabut nyawa bayi ini. Lirih suara Badar. Susah payah, Badar berusaha berdiri. Bibirnya selalu meringis menahan sakit jika bergerak sedikit saja. 3 anak panah yang menghujam tubuhnya terasa seperti menyayat-nyayat. Badar berusaha melangkah menjauhi pantai pulau neraka. Baru saja kakinya berjalan beberapa tindak, tubuhnya kembali tersungkur. Akibatnya, bayi dalam pelukannya terlepas jatuh. Aneh, bayi itu tidak menangis. Dia malah tersenyum lebar menggerak-gerakkan tangannya. Badar merayap mendekati bayi itu sambil menahan sakit yang tiada tara di tubuhnya. Ayo, rasanya aku sudah tidak kuat lagi. Tapi aku tidak ingin meninggalkanmu sendirian di sini, ujar Badar sendu. Bayi itu seperti mengerti kata-kata Badar. Dia hanya diam, sedang matanya yang bening indah berputar-putar merayapi wajah Badar. Senyumnya tidak lagi mengembang. Kau harus hidup, Bayu. Harus. Badar meringis menahan sakit. Tidak ada lagi yang bisa membalas kematian orang tuamu kecuali engkau kelak. Kau harus hidup, Bayu. Balaslah semua kekejaman ini. Suara Badar semakin lemah. Badar tidak kuat lagi menahan tubuhnya. Dia hanya mampu tergolek di samping bayi yang terbungkus kain sutra halus merah muda. Jangankan mengangkat tubuh, untuk mengangkat tangan saja Badar sudah tidak mampu lagi. Sementara batuk-batuk yang lemah mulai mengiringi ajalnya. Matanya semakin berkunang-kunang. Pasir pantai yang direbahinya terasa semakin panas, padahal matahari hampir tenggelam di balik cakrawala. Bayu, kau harus hidup, nak. Kau harus jadi seorang pendekar. Carilah nama-nama yang kutulis ini. Merekalah yang membunuh ayah dan ibumu. Mereka semua kejam. Mereka juga menghancurkan padepokan teratai putih milik ayahmu. Kau pewaris tunggal padepokan teratai putih, Bayu. Suara Badar semakin lemah dan sulit didengar. Badar merobek bajunya. Dengan darahnya sendiri ditulislah beberapa nama. Tapi belum juga selesai, tubuhnya telah mengejang kaku. Badar sempat meletakkan kain bertuliskan beberapa nama di atas tubuh bayi itu sebelum maut menjemputnya. Ketika dia mengembuskan napas yang terakhir, pecahlah tangis bayi dengan suara yang melengking. Bayi itu seperti mengerti kalau orang yang berjuang menyelamatkan nyawanya telah pergi meninggalkan dunia yang fana ini. Tangis bayi itu begitu keras dan melengking. Angin pun seperti tersentak dan berhenti bertiup. Tangisan itu membuat suasana pulau neraka begitu menyayat. Sementara matahari semakin tenggelam di ufuk barat. Sinarnya membias merah menambah angkernya pulau neraka. Dan suara tangisan bayi itu masih terdengar diselingi dengan ombak yang menjilat pantai. Sementara jauh dari pulau berwarna merah itu, tampak tokoh-tokoh rimba persilatan mulai meninggalkan pesisir pantai. Sedangkan Rengganis masih berdiri menatap ke arah pulau itu. Dari pesisir pantai ini, begitu jelas terlihat kalau perahu yang membawa Badar dan bayi putra tunggal Dewi Pedang hancur berkeping-keping. Rengganis tersenyum lebar. Dia yakin betul kalau 2 manusia yang berada dalam perahu itu telah tewas di pulau neraka yang angker dan penuh misteri itu. Rengganis masih berdiri menatap ke arah pulau ditemani 3 saudara pengikut setianya. Sementara tokoh-tokoh rimba persilatan yang lainnya telah sejak tadi meninggalkan tepian pantai itu. Rengganis baru menoleh dan berbalik.
setelah semua orang tidak terlihat lagi. "Ayo kita pulang," ajak Rengganis Raya melangkah. "Kemana, Nyai?" tanya Ganis. "Ke tempat kelahiranku." Senja telah merambat menjadi malam. Angin berhembus kencang membawa hawa dingin ke sekitar pantai Pulau Neraka. Bagaimana selanjutnya nasib si bayu kecil? Temukan kejelasannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.